Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan melanjutkan ya. Kita sudah sepakat hari ini adalah pengganti dari hari-hari yang kita kemarin tidak bisa ketemu ya. Karena ada sesuatu hal yang harus ya saya kerjakan gitu, masalah keluarga, jadi saya tidak bisa ketemu, dan ini masalahnya sangat penting karena saya harus mendengarkan hasil kerja kalian, karena ini ya, seperti yang saya sudah sampaikan, ini adalah pengambilan nilai UTS ya, jadi tidak bisa tidak, memang harus diambil. Kalau dia hanya tugas biasa saja ini nggak apa-apa juga, nggak ditampilin gitu ya, tapi ini saya akan melihat dan akan mengisi kolom UTS ya. Kalau yang tugas-tugas kemarin sudah 2 kali, itu nanti kita bisa untuk mengisi kolom kuis dan kolom tugas ya. Yang ini untuk mengisi kolom UTS, dan nanti nilainya itu akan berbeda dari satu anak ke satu anak lainnya. Kalau nilai kelompok saya sudah katakan nilai kerjanya itu akan sama, tapi nanti yang membuat perbedaan adalah keaktifan si mahasiswa di dalam menyampaikan dan juga menanggapi hasil kerja temannya. Ya, jadi ini tidak main-main karena ini akan mempengaruhi nilai Anda. Makanya saya bela-belain harus digantikan harinya. Kalau tidak nanti kita tidak keburu karena masih ada materi yang harus saya sampaikan. Kemudian juga setelah materi itu nanti Anda ada tugas akhir ya. Sebagai nilai UAS, ada tugas akhir yang full membuat proposal itu secara perorangan. Ya, dan itu nanti saya masih harus menjelaskan lagi metodologi, tipe-tipe metodologi, langkah-langkahnya, kemudian cara pengambilan sampel dan lain-lain yang harus dilengkapi di dalam penulisan proposal Anda. Ya. Dan itu nanti sifatnya melanjutkan dari kerja Anda yang sudah Anda kumpulkan. Tinggal Anda menambahkan nanti di bab metodologinya setelah saya menjelaskan. Ya, untuk tugas akhir. Baik, terima kasih Anda sudah bersedia untuk menggantikan waktu kita hari ini. Dan nanti kalau tidak, pastinya tidak selesai hari ini ya, kita sambung besok, kemudian kalau besok selesai ya selesai, kalau besok tidak selesai terpaksa saya minta pengganti lagi. Maka selesai atau tidak, cepat atau tidak, ini adalah akan sangat tergantung dari Anda. Kalau Anda siap, begitu dipanggil siap kan jadi tidak lama-lama gitu. Ya. Tapi kalau Anda dipanggil tidak siap, ya menjadi lama nantinya. Manggil-manggil anggotanya, maka ini nanti begitu dipanggil siap, saya langsung ini ya, langsung apa namanya, langsung tampil ya. Ini saya panggil nanti ini kelompok 3, kelompok 3 dibahas oleh kelompok 4, kelompok 5 dibahas oleh kelompok 13. Nanti siap ya. Setelah 3, 4 tampil kelompok pembahas dan kelompok penyaji. 3 kelompok penyaji, 4 kelompok pembahas. Nanti setelah itu 5 kelompok penyaji, 13 kelompok pembahas. Jadi tolong yang setelah itu nanti dipersiapkan, baru nanti kita mempersiapkan yang selanjutnya. Oke, kelompok 3 silakan. Ini yang saya bilang tergantung kesiapan Anda ya. Apakah Anda itu siap? Kalau Anda sudah siap kan jadi cepat. Tapi kalau Andanya yang lama-lama ya jadi lama gitu. Oke, kelompok 3. Marcel dibantu melihat ya, kelompok 3 itu siapa ketuanya, bantu melihat. Bantu melihat, bantu dipanggil. Kelompok 3 itu siapa orangnya? Kelompok 3 ketuanya Nur Rohman Wahid. Ini ada Yunike di sini. Silakan Yunike. Silakan. Mohon maaf sebelumnya Ibu, di kelompok saya yang datang hari ini ke Zoom itu hanya 2 orang, tapi kalau mau dilanjutkan bisa aja sih Bu. Silakan saja dilanjutkan, saya akan mengurangi nilai yang tidak hadir. Seperti itu saja. Jadi kita tidak menunggu-nunggu ya. Oke,
Inilah perbedaan dari yang tadi yang saya bilang, nanti akan ada perbedaan nilai gitu. Ya, tidak hadir ya sudah tinggal gitu saja. Baik Bu, saya akan izin share screen ya Bu. Belum diizinin buat share screen Bu. Gitu ya. Saya sendiri juga tidak paham ini kalau Anda mau share. Di security, di sebelah partisipan ada security. Kemudian dicentang yang share screen. Oke. Sudah? Sudah. Sudah bisa? Sudah. Nah, ya. Silakan. Apakah sudah terlihat Bu? Belum. Tapi sudah ada. Ya udah sudah. Oke. Yang penting-penting saja ya, karena satu kelompok maksimal 15 menit ya. 5 menampilkan, 5 nanti 10 memberikan tanggapan. Oke. Jadi tidak semua satu full itu dibaca semua, tidak ya. Saya udah membaca isinya Anda gitu. Oke. Baik Bu. Perkenalkan, nama saya Yunika Christine, NPM 19120110001. Saya berasal dari kelompok 3. Kami mengambil judul analisis normatif terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberat dengan studi kasus putusan nomor 37 pidana B 2021. Latar belakangnya. Oke, Anda sebutkan dulu anggota yang tidak hadir biar saya catat. Anggota yang tidak hadir itu yang pertama Nur Rohman Wahid, NPM 18120110063. Katanya beliau kakaknya sedang ada di ini Bu, pengadilan lagi ada sidang gitu. Terserah. Lalu yang kedua Fauza Wirahadi 18120110068, lalu Ingah Andre Wijaya 18120111147. Ya. Latar belakang. Di dalam masyarakat saat ini ada beberapa orang berkehidupan sosial dalam suatu kelompok, juga ada beberapa gejala yang timbul di dalam kehidupan masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok. Masyarakat Indonesia mengenal hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara. Di samping hukum pidana, ada juga ilmu hukum pidana yang berarti ilmu tentang hukumnya kejahatan, dan ada juga ilmu tentang hukumnya sendiri dinamakan kriminologi. Objeknya berlainan, bertujuan berbeda, tetapi tetap satu, yaitu pidana. Objek ilmu pidana adalah aturan-aturan hukum yang mengenai kejahatan atau yang bertalian dengan pidana, dan tujuannya agar dapat dimengerti dan digunakan dengan sebaik-baiknya serta seadil-adilnya. Sebagaimana yang kita semua telah mengetahui bahwa penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib, keamanan, dan ketentraman dalam masyarakat, baik itu merupakan usaha pencegahan maupun pemberantasan setelah terjadinya pelanggaran yang merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat pelaksanaannya tata tertib dalam pergaulan masyarakat yang baik dan adil. Mereka harus memperhatikan juga yang dimaksud dengan antropologi hukum agar selaras dengan mencakup hukum yang berlaku saat ini. Antropologi hukum adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari manusia dengan kebudayaan yang khusus di bidang hukum. Sebagian kelanjutan dari usaha manusia dalam masyarakat untuk memelihara sistem kemasyarakatan, maka ia menghasilkan kesamaan dan keserasian perilaku dari anggota individu dalam masyarakat atau sebagian dari masyarakat itu. Apabila tujuan demikian dikaitkan dengan masyarakat kita, maka tujuan pidana yang berarti juga tujuan ditegakkannya hukum pidana juga pada hakikatnya untuk membangun dan memperkuat nilai moral masyarakat yang berasaskan Pancasila. Akhir keadilan harus didirikan sebaik mungkin, akan tetapi tidak sejalan dengan peraturan Undang-Undang Dasar tahun 1945, maka di negara ini akan menimbulkan kehancuran. Tindak kejahatan kriminal akan mengalami peningkatan. Di zaman sekarang, kejahatan kriminal banyak ditemui dalam kehidupan bermasyarakat pada saat ini. Salah satunya seseorang atau kelompok melakukan kejahatan tindak pidana kasus pencurian yang berlangsung terjadi. Contohnya pencurian
sepeda motor, pencurian mobil, pencurian elektronik, dan pencurian uang di ATM yang sering terjadi dalam masyarakat kita. Dalam semua kasus pencurian yang terjadi, pelaku yang tertangkap adalah aparat polisi. Alasannya memiliki beragam, mulai dari kebutuhan ekonomi semakin sulit, ada juga alasan untuk berpesta membeli minuman beralkohol. Hukum pidana merupakan suatu landasan pola penegak hukum untuk mengadili, dan ada juga hukum acara pidana. Yang dimaksud dengan hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran material, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menetapkan ketentuan hukum acara pidana yang secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan dalam usaha untuk mengetahui dan dalam mendapatkan bukti-bukti informasi yang akurat, maka penyidik dan penyelidik sangat dibutuhkan. Akhir keadilan harus didirikan sebaik mungkin, akan tetapi jika tidak sejalan dengan peraturan Undang-Undang Dasar tahun 1945, maka di negara ini akan menimbulkan kehancuran. Tindak kejahatan kriminal akan mengalami peningkatan. Di zaman sekarang, kejahatan kriminal banyak ditemui dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satunya seseorang Maaf Bu. Sekat dulu ya. Ya, sekat ya. Berdasarkan pengalaman yang 3 kemarin kan Ibu sudah memberikan masukan-masukan. Jadi kalau seminar ini latar belakangnya itu kan harus ada disajikan fenomena hukumnya yang akan dikaji itu apa, lalu empirisnya apa, kesenjangannya apa, sehingga ada alasan untuk membuat masalah gitu loh. Jadi harus ada konotasinya ke sana. Kalau enggak ada, gimana Ibu mau menilainya gitu loh. Ini di sini apa? Fenomena hukumnya apa? Lalu fenomena sosialnya apa? Lalu Anda melihat putusan itu kenapa? Kan seperti itu. Ada enggak itu di situ? Bentar, Bu. Kalau Anda mengecohkan saya yang bingung nanti menilainya. Cuman bacain aja buang-buang waktu. Anda nggak menerapkan sesungguhnya membuat proposal itu seperti apa. Kan Ibu udah menjelaskan. Kemarin 3 contoh itu sudah cukup lah saya rasa untuk memberikan wawasan Anda bahwa sebuah proposal itu harus memuat pertama kali kalau dia mau menuliskan sebuah masalah itu harus mengungkapkan fenomena-fenomena itu, lalu kesenjangannya di mana sehingga Anda melakukan penelitian itu gitu. Itu yang sering salah. Jadi bab 1 itu juga bukan keranjang sampah, bukan asal-asal gitu. Oke, Anda jelaskan saja dulu apa itu kira-kira latar belakangnya itu. Latar belakangnya itu Kenapa sampai ketemu judul itu? Itu loh latar belakang itu isinya. Kenapa kita sampai ketemu judul itu gitu? Kenapa kita sampai berjumpa dengan judul itu? Itu muatan latar belakang. Kenapa kita sampai berjumpa dengan judul itu dan kenapa kita sampai mempermasalahkan masalah yang Anda ajukan itu? Jadi enggak enggak ngaco-ngaco kemana-mana. Ini hasilnya kemarin yang 3 udah Ibu koreksiin itu ya seperti itu. Jadi nanti dengan harapan yang ke depannya ini mestinya Anda kalau memang tadinya tidak benar gitu ya, Anda yang usul ke saya, Bu, ternyata hasil dari diskusi pertama itu punya kami ini masih belum benar misalnya. Kami akan memperbaiki. Nah, itu kan gitu bagus gitu. Nah, saya kan sudah ngasihkan pengantarnya waktu sampai 3 diskusi itu cuman waktu 2 jam, cuman 3 kelompok itu kan sudah memberikan pengantar gitu. Nah, ini muncul lagi narasi definisi-definisi seperti itu. Saya udah hampir perumusan masalah, saya belum mendengar kenapa Anda tuh kok sampai kepada meninjau putusan itu gitu.
Oke, jelaskan dulu deh. Jelaskan dulu itu yang dimaksud itu apa? Anda judulnya apa itu tadi? Judulnya apa? Halo, kelompok 3. Judulnya Bu, analisis normatif terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberat. Terus? Terus apa? Mana kok hilang suaranya? Kok suaranya hilang? Halo, yang lain mendengar nggak? Baik Bu, mendengar Bu. Mendengar, Bu. Kelompok 3 mendengar saya kah? Saudara Nur, saudari Nur tadi? Nur Rahma? Bisa mendengar saya atau hilang ini? Nur Rahma mana? Astagfirullahaladzim, malah hilang. Nur Rahma, apakah Anda masih berada di situ? Siapa menemani Nur Rahma tadi? Hanifah ada? Ya Bu. Ya. Kemana nih Nur Rahmanya nih? Unikanya kayaknya jaringannya. Oke, kita lanjutkan kepada kelompok berikutnya. Nggak bisa nunggu-nunggu seperti ini. Kacau, nanti kita nggak selesai diskusinya nih. Kelompok 5 dibahas oleh kelompok 13, silakan. Sambil kita menunggu Nur Rahma masuk kembali. Ada kelompok 5? Ada Bu. Oke. Kelompok 5 kalau ada yang nggak masuk, silakan di ini ya, disebutkan. Kelompok 5 ini ketuanya M. Gafra ya. Iya Bu, hadir Bu. Ada ya. Lalu Wulan. Wulan Hadir, ada? Bu. Hah? Hadir. Hadir, Ada. Bu. Kemudian Yosefa. Yosefa Hadir, Bu. Angelin ada. Hadir, Bu. Kemudian Novita Sari. Novitanya magang, Bu. Oh, kemudian Raisa Putri. Hadir, Bu. Ya, silakan. Silakan disampaikan kelompok 13 nanti kalau mau membahas disebutkan siapa yang nggak ada orang. Ya, maaf sebelumnya Marcel boleh minta tolong share screen-in nggak? Boleh. Filenya udah dikirim. Ya, aku kirim di WA ya. Boleh, biar untuk kelancaran. Terima kasih malah. Nanti kalau kelompok 3 sudah hadir kembali, bilang ya. Saya rasa tidak perlu terlalu membacakan naskah yang narasinya panjang itu ya. Kalau itu nanti sudah saya baca. Anda kemukakan saja yang ada bersumber di situ, tapi yang tadi menjadi alasan sampai ketemunya permasalahan itu apa sebetulnya alasan-alasan Anda itu. Itu aja yang dikemukakan. Jadi agak bisa dicermati. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan tugas yang sudah kami kerjakan secara berkelompok dengan judul analisis penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana pembunuhan, studi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang nomor 1004/PIT-B/2019/PN-TJK. Kelompok kami berjumlah 4 orang, yaitu saya sendiri Muhammad Gafrar Sanda, Wulan Ramdhani, Yosefa, dan Rai. Pada bab pertama, yaitu pendahuluan,
di latar belakang masalah. Maaf, Sel, boleh di scroll ke bawah. Kami pertama membahas tentang pengertian manusia, lalu hukum sebagai pedoman, lalu hukum pidananya, dan kami masuk ke salah satu bentuk dari kejahatan yang ada di KUHP, yaitu pembunuhan. Pembunuhan sendiri diatur secara khusus dalam KUHP terdiri dari 13 pasal, yakni pasal 338 sampai pasal 350. Lebih lanjutnya, pembagiannya kejahatan terhadap nyawa di KUHP itu digolongkan menjadi dua. Yang pertama berdasarkan unsur kesalahan, yang kedua berdasarkan objeknya. Pembunuhan berencana merupakan salah satu bentuk dari kejahatan terhadap nyawa yang diatur dalam pasal 340 KUHP. Delik pembunuhan berencana merupakan delik yang berdiri sendiri, sebagaimana dengan delik pembunuhan biasa yang diatur dalam pasal 338. Nah, di sini kejahatan terhadap nyawa merupakan sebuah kejahatan yang hierarki kedudukannya paling tinggi dalam klasifikasi kejahatan. Selain itu, dari segi hukumnya juga, dia yang paling terberat hukumannya dalam KUHP. KUHP juga sudah mengatur dengan rinci tentang tindak pidana menghilangkan nyawa ini. Tetap terlebih untuk pembunuhan berencana yang diatur pada pasal 340 KUHP, agar masyarakat mengerti dan tidak akan mencoba perbuatan delik tersebut. Namun, pada kenyataannya masih banyak terjadi tindak pidana pembunuhan berencana ini, seperti pada kasus yang kami angkat, yaitu pada putusan nomor 004/PB/2019/PNTJK. Maka atas uraian kronologi di sini kami juga menjelaskan kronologi dari kasus yang kami angkat. Nah, dari uraian yang di atas, kami tertarik untuk mengkaji serta menganalisis penerapan sanksi tindak pidana pembunuhan berencana dengan mengambil judul analisis penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana pembunuhan. Untuk permasalahan dan ruang lingkupnya, ruang lingkup penelitian ini kami meneliti penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana pembunuhan berdasarkan lingkup ilmu hukum pidana. Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas tadi, kami merumuskan dua masalah. Yang pertama, bagaimana bentuk pembunuhan pada putusan tersebut, lalu bagaimana proses penerapan sanksinya. Untuk tujuan, kami menganalisis, tujuan pertama menganalisis bentuk pembunuhannya, lalu tujuan kedua menganalisis proses penerapan sanksi pidana tersebut untuk tindak pidana di putusan tersebut. Untuk manfaat, itu terdapat dua manfaat, yaitu manfaat teoritis dan praktis. Untuk manfaat teoritis, secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperkaya kajian ilmu hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana pembunuhan. Manfaat praktisnya untuk menambah pengetahuan peneliti mengenai penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana pembunuhan, serta hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai semua pemikiran bagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi tentang penerapan sanksi pidana. Di tinjauan pustaka, kami mengambil beberapa literasi. Di sini kami yang pertama itu tindak pidana, lalu kami mencantumkan pengertian tindak pidana dari ahli, dari buku. Menurut Pak Ali, seperti menurut Simons, sudah kami footnote-kan, menurut Muljonto. Lalu kami simpulkan berdasarkan teori-teori yang sudah berdasarkan pengertian-pengertian yang kami ambil dari beberapa ahli. Lalu kami juga di sini membahas tentang jenis-jenis tindak pidana, yaitu tindak pidana umum dan kejahatan. Lalu kami membahas unsur-unsurnya, yaitu unsur subjektif dan juga unsur objektif. Lalu kami masuk ke tindak pidana pembunuhannya. Di sini kami mengambil pengertian tindak pidana pembunuhan menurut KUHP, yaitu pada pasal 338 yang barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain dengan hukuman paling lama 15 tahun. Sedangkan menurut pasal 340. Lalu setelah mengambil pengertian tindak pidana, kami juga menjelaskan jenis-jenis tindak pidana pembunuhan yang terdapat 7 jenis. Tidak lupa pula setelah jenis kami mencantumkan sanksi pidana. Ya, ada pidana pokok, denda, tuntutan, pidana pokok, tambahan, dan tambahan. Mungkin
Itu saja yang kami cantumkan di tinjauan pustaka. Kalau dari kawan-kawan ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Oke, silakan kelompok 13. Kelompok 13 ada hadir? Kelompok 13 itu Dinda Azahra ketuanya. Dinda Azahra ada? Halo, Dinda Azahra ada? David Bastian ada? Ada Bu, saya Bu hadir. Rahmat Rizky ada? Rahmat Rizky ada? Ilham Akbar ada? Hadir Bu. Rizky Dava? Hadir, Bu. Nah, oke, itu berarti yang nggak ada si Dinda sama siapa tadi? David Bastian ya? Yang tidak Saya ada. hadir Bu. David hadir Bu. Oh, David hadir. Jadi yang tidak Ya, hadir Bu. siapa tadi selain Dinda? Rahmat Rizky ya? Rahmat Rizky hadir nggak? Ya, oke, berarti Rahmat Rizky yang nggak ada. Silakan dikomentari punya kawannya. Di antara yang hadir, silakan berkomentar atas apa yang dipaparkan ini. Halo David Bastian, Ilham Akbar, Rizky Dava, masa nggak ada yang bisa mengomentari? Dari kelompok lain, kalau ada yang bisa mengomentari? Tidak ada? Baik Bu, saya Henry Uzefah dari kelompok 4, izin bertanya kepada kelompok yang berpresentasi. Siapa namanya? Untuk Sebutkan. Henry Uzefah. Henry Wijaya. Terkait dengan permasalahan yang diangkat itu berfokus pada kasus pembunuhan gitu ya. Artinya dari sekian banyak permasalahan yang dapat dikaji, itu ada nggak permasalahan yang muncul di belakangnya? Artinya ketika tindak pidana pembunuhan itu dilakukan, artinya latar belakangnya itu bagaimana seperti itu? Bisa bantu tolong jelaskan nggak? Artinya ataukah pure murni daripada pelaku itu memiliki motif apa? Kurang lebih seperti itu sih penjabarannya tentang motif daripada pelaku itu sendiri. Itu pertanyaannya. Kelompok 1, kelompok 5. Baik, terima kasih Bu, terima kasih Henry. Untuk motif pelaku pada kasus yang kami angkat, di sini terdapat kami jelaskan kronologinya di latar belakang, bahwa terdakwa atas nama Tarmiadi ini membunuh mantan istrinya, membunuh pacar dari mantan istrinya, karena tersulut emosi ketika ia mendatangi rumah mantan istrinya dan dia bertemu dengan pacar dari mantan istrinya ini. Kenapa kami tertarik mengangkat kasus pembunuhan ini? Sebenarnya karena kasus pembunuhan ini pada hierarki pidana kedudukannya paling tinggi di klasifikasi kejahatan. Selain itu juga dari segi hukuman, tindak pidana pembunuhan yang sampai menghilangkan nyawa dengan berencana ini termasuk yang paling berat hukumannya di KUHP gitu. Tapi pada eksekusinya, pada fakta di lapangannya masih banyak terjadi kasus-kasus pembunuhan berencana di masyarakat kita gitu loh. Contohnya yang pernah viral besar-besaran itu pembunuhan berencana Pulau Mas, yang pembunuhan satu keluarga. Nah itu kami tertarik mengangkat kasus pembunuhan berencana ini karena yaitu karena ini klasifikasi di kejahatannya paling tinggi, lalu dari segi hukuman ini yang paling berat,
dan KUHP itu udah ngatur dengan rinci lu tentang menghilangkan nyawa ini pada pasal 340 KUHP agar masyarakat tuh nggak mencoba delik ini, tapi pada kenyataannya di lapangan masih banyak terjadi tindak pidana pembunuhan berencana ini kan, gitu kan. Itu jawabannya. Tadi sudah juga menyinggung alasan penelitiannya. Bagaimana Saudara Henry? Bisa dipahami atau masih ada yang ingin dikomentari? Henry, halo Henry. Apa di daerahnya pada hujan apa ya? Jadi ininya pada enggak. Henry mana Henry? Henry udah dengar lagi belum tuh jawabannya Henry? Waduh. Sepertinya keluar terkendala sinyal, Bu. Aduh, iya juga. Baik. Saya yang kasih komentar ya untuk kelompok 5. Tadi sudah juga disinggung alasan penelitian, yes oke. Kemudian yang saya ingin tahu tadi persoalan pertama itu mengenai bentuk ya. Padahal Anda sudah katakan ya bahwa itu adalah pembunuhan berencana. Itu satu. Yang kedua, yang akan Anda cari dari bentuk itu sebetulnya apa? Pertama. Yang kedua, ada nggak konsep bentuk kejahatan di dalam bab 2? Sebabnya kalau ada mempertanyakan bentuk, dalam bab 2-nya pun harus ada konsep teori dan konsep mengenai bentuk-bentuk kejahatan. Nah, itu ada nggak? Saudara kelompok 5, coba yang bukan ketuanya dijawab supaya dapat poin juga. Selisih 5 poin dengan ketuanya nanti nilainya ini. Kalau nggak ada yang menjawab. Oke, masih bisa dengar suara Ibu? Bisa, Bu. Bisa ya? Oke, kelompok 5 bisa ditanggapi ulasan Ibu? Izin menjawab, Bu. Sebutkan ya namanya. Nama saya Raisa Putri, NPM-nya 1912011106. Ya. Jadi dalam bentuknya itu ada di dalam bab 2. Nah, ini termasuk dalam jenis pembunuhan yang disengaja. Gitu. Iya, Baik. Bu. Kemudian tadi di bab 2 yang Ibu koreksi tadi di narasi yang uraian yang pertama itu saya lihat ada konsepnya. Ya, ada teori, ada konsep. Tapi di narasi yang berikutnya itu konsepnya tidak terlihat. Ya, tidak terlihat. Itu saja, ya. Baik, untuk kelompok 5 saya apresiasi. Cuma nanti nilainya akan berselisih nih ya sama yang tampil dan aktif dengan yang tidak. Dan untuk kelompok 13 ini untuk nilai pembahasannya tidak ada. Saya lanjut ke kelompok 5, 13, 11 dengan 8. 11, 8, pembahas. Setelah itu 13 penyaji, kelompok 7 pembahas. Sekarang 11 dulu, 11 dan 8. Ada orangnya? Anda hafal nggak sih dengan kelompoknya? Kelompok 10, kelompok 11 gitu, hafal nggak? Kelompok 11 itu ketuanya Oksa Dwi Anugrah Panjaitan. Ada? Ya, Bu, betul, Bu. Ya, ada ya? Ada orangnya? Oksa? Ada itu, Bu. Oksa. Mana? Oksanya yang mana? Adakah Oksa? Ada, Bu. Oh. Ada, Bu. Sinyalnya putus-putus. Dika Afira ada?
Dika Afra. Dika Afra ada nggak? Terus M. Fahreja. M. Fahreja. Nggak ada ya? Ya Allah, banyak amat yang nggak ada. Aji Prasetyo. Aji Prasetyo. Nggak ada. Rifki. Nggak ada juga. Baik, kita tampilkan ya. Rifki hadir. Kapan ada, Bu? Jadi yang ada cuma Oksa, Dika, Rifki ya. Silakan Anda sajikan kelompok Anda. Baik, Bu. Sebentar. Izin share screen saya, Bu. Ya, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya Oksa Panjaitan dari perwakilan kelompok 11 hendak mempresentasikan apa yang telah kelompok kami kerjakan. Sini judul yang telah kami kerjakan adalah buruknya peran kepolisian yang tidak sesuai dengan undang-undang. Oke. Ya. Di sini yang pertama latar belakang dijelaskan dulu apa itu polisi. Polisi adalah suatu peranata umum sipil yang menjaga ketertiban, keamanan, dan penegakan hukum di seluruh wilayah negara. Kepolisian adalah salah satu lembaga penting yang memainkan tugas utama sebagai penjaga keamanan, ketertiban, dan penegakan hukum. Sehingga lembaga kepolisian ada di seluruh negara berdaulat. Sedangkan menurut pasal 1.1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian, kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, menurut pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian, Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Itu artinya, secara tidak langsung, pasal ini berkata bahwa kepolisian atau polisi haruslah mengayomi masyarakat tanpa pandang bulu. Sebagai contohnya, polisi harus memproses dan melayani keluhan atau laporan masyarakat, siapapun dan dari kelas manapun orang yang melapor. Namun, pada kenyataannya, banyak sekali keluhan atau laporan masyarakat terhadap polisi yang hanya diarsipkan, jangankan untuk diproses, bahkan dilihat pun tidak. Hal inilah yang membuat masyarakat semakin turun kepercayaannya terhadap peran kepolisian di tengah-tengah masyarakat. Alih-alih memproses laporan, terkadang malah dimintai uang yang tidak seharusnya dikeluarkan, yang mana membuat masyarakat enggan melanjutkan laporannya. Di tahun 2020, Ombudsman melaporkan bahwa terdapat 699 laporan tentang kepolisian yang masuk ke Ombudsman, yang mana rata-rata isi dari laporan tersebut